Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak bulan Maret tahun 2026. Pertama-tama, Aries. Untuk teman-teman Ariesan atau Ascendant, sekarang Saturnus dan Neptunus berada di rumah ke-1, yaitu rumah kamu sendiri, Aries. Energi ini memunculkan perasaan semacam ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Kamu mungkin sedang dalam posisi bingung, galau dalam menghadapi ketidakpastian. Tapi yang bisa kamu lakukan saat ini hanyalah terus berjalan dan hadapi semua tantangan. Lewat keseriusan dan kerja keras, kamu menyelesaikan satu persatu masalah yang datang. Orang luar mungkin tidak tahu kamu sedang bingung apa, tapi kamu sendiri tahu perjalanan batinmu berat, dan tanpa sadar, kamu jadi lebih matang dari biasanya. Bahkan kalau tidak mau dewasa pun, kamu tetap harus dewasa. Sekarang kamu merasakan ada ekspektasi dari orang-orang sekitar, ada tekanan yang harus dipikul, ada yang tidak bisa ditolak. Situasi ini memposisikan dirimu sebagai seorang bos, seorang tulang punggung, seorang ayah atau ibu, atau juga seorang pemimpin. Itulah peranmu saat ini. Mungkin kamu merasa ingin menjadi diri sendiri walau hanya sebentar saja. Tapi kamu tahu, kamu tidak bisa sembarangan lagi. Ini adalah proses pendewasaan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Rasanya memang melelahkan, tetapi ini bukan lelah sia-sia. Ini lelah versi Saturnus. Artinya, jika kamu berhasil memikul ini, kamu akan menjadi sosok yang penting, berhasil, dan matang. Dan fase ini berlangsung 2 tahun. Tekanan ini tentunya bisa mempengaruhi kesehatan. Layaknya orang yang terus memikul beban, bahu kamu bisa makin tegang, badan kamu bisa makin kaku, dan seluruh bagian tubuh sedang diuji. Jadi yang harus kamu lakukan adalah menjaga kesehatan, perawatan rutin, olahraga, jaga pola hidup, jangan keras kepala, dan jangan anggap enteng. Tapi bukan berarti 2 tahun penuh akan mengerikan seperti ini. Tekanannya bertahap, tidak sekaligus. Kabar baiknya adalah mulai tanggal 6 Maret sampai tanggal 31 Maret, Venus ada di Aries. Artinya, daya tarik meningkat, ingin tampil bagus. Orang mulai melihat kelebihanmu, lebih mudah dipuji, dan lebih mudah dapat spotlight. Intinya kamu mudah menjadi sorotan publik. Dan bukan cuma Venus saja. Tanggal 20 Maret, matahari masuk ke Aries. Bulan April, Merkurius dan Mars juga masuk di rumah yang sama. Satu persatu planet masuk ke rumahmu. Energi makin naik, sorotan makin besar. Popularitas makin kuat. Sebelum tanggal 20 Maret, kamu masih bisa santai sedikit, sembunyi sebentar, atau beristirahat. Sebelum tanggal 20 Maret, kamu juga merasa usaha dan kerja kerasmu seperti belum membuahkan hasil. Misalnya, meeting tapi belum ada hasil. Sudah ngomong tapi seperti belum ngomong. Sudah bergerak tapi belum ada efek. Jadi jangan terlalu ngotot dulu. Kerjakan saja tapi pakai hati yang tenang. Selanjutnya mengenai energi Mars. Mars adalah planet pelindung Aries. Sekarang Mars sudah masuk ke rumah ke-12. Dan matahari juga ada di sana. Artinya, kamu lagi sibuk dengan hal yang belum bisa diumumkan. Perencanaan diam-diam, strategi di balik layar, atau sesuatu yang masih tahap persiapan. Jalanmu mulai kelihatan lebih jelas, tapi kamu masih menyisakan banyak kemungkinan. Di dalam hati kamu terbenak, ya sih, ada peluang bagus, tapi jangan terlalu berharap dulu lah. Keberuntungan ada, tapi kamu belum berani percaya akan terus beruntung. Itu kondisi mental Aries saat ini. Selanjutnya mengenai energi Jupiter. Jupiter akan bergerak maju di rumah keempat. Tema besarnya adalah pindah rumah, cari rumah, jual beli properti, renovasi, atau restrukturisasi internal. Ini hal-hal privat, orang luar belum tentu tahu. Sekarang waktu yang tepat untuk beres-beres, menata ulang, atau menggerakkan kembali fondasi hidup. Kalau arahnya positif, bisa dapat rumah bagus, ketemu agen bagus, harga bagus, transaksi cepat. Tapi kalau ada masalah keluarga, bisa juga meledak cepat. Pembicaraan jujur bisa terjadi, kadang tidak nyaman, bisa keluar sisi gelap, bisa lihat wajah asli seseorang. Tidak nyaman tapi itu perlu, dan justru fase ini cocok untuk healing, melepaskan, memotong hal yang tidak sehat. Untuk Aries, ini proses pembersihan internal. Mengenai energi Uranus memberikan potensi perjalanan mendadak, trip unik, pergi ke tempat yang tidak biasa, traveling dengan orang unik, atau ke negara yang belum pernah dikunjungi. Semua itu bisa terjadi di bulan Maret sampai Mei. Datangnya bisa secara tiba-tiba, karena Uranus sifatnya itu mengejutkan. Selain itu, bisa muncul ide aneh tapi menarik, tiba-tiba ingin coba hal baru, atau pikiran jadi out of the box. Dan ide iseng ini bisa jadi membuka pintu besar baru. Mengenai soal percintaan, akhir-akhir ini banyak orang yang menanyakan percintaanmu. Karena sekarang Venus sudah datang di zodiakmu, kamu jadi makin cantik dan menarik. Jadi nampaknya kamu memang ingin bercinta ria. Di bulan Maret ini kamu menjadi bintang dalam urusan percintaan. Artinya kamu punya daya tarik yang kuat. Kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan cinta, kamu harus memanfaatkan energi ini dengan tampil berani dan menarik. Namun nampaknya kondisimu agak kontradiktif.
mau tampil, tapi juga mau bersembunyi. Dua perasaan ini sedang bertarung dalam dirimu. Kalau kamu terus ingin menghilang atau menutup diri, ya tidak mungkin ada yang mendekat. Dan satu lagi, belakangan ini sikap Aries dalam menjalin hubungan cenderung agak menampilkan kesan serius. Serius di sini maksudnya adalah wajahmu kelihatan serius, tidak terlihat seperti orang yang siap menerima cinta. Jadi untuk Aries, perlu introspeksi diri sedikit. Padahal kamu sedang punya aura cinta yang bagus, tapi ekspresimu seperti menolak. Itulah kenapa Aries dibilang pemalu tapi gengsi. Orang jadi takut mendekat, karena kamu sendiri yang tanpa sadar menghalangi jodohmu. Padahal sebenarnya peluang itu ada. Selanjutnya, zodiak Taurus. Taurus. Untuk teman-teman Taurusan atau Ascendant, planet pelindungmu Venus akan masuk ke rumah ke-12 pada tanggal 6 Maret. Di rumah ke-12 sudah ada Saturnus dan Neptunus lebih dulu. Sekarang Venus ikut masuk dan bersama mereka. Artinya adalah kamu pasti akan memikul tanggung jawab tersembunyi. Maksudnya adalah sibuk menyusun strategi diam-diam, bekerja keras tapi tidak terlihat orang lain, sibuk mengurus hal-hal yang tidak bisa diumumkan, atau hal-hal yang dijelaskan pun orang belum tentu mengerti. Kamu tetap sibuk, tapi di dalam hati ada sedikit rasa tidak nyaman. Ada kesulitan yang cukup menguras pikiran. Sebenarnya bisa saja kamu memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi kamu tipe yang sulit untuk tidak memikirkannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan, ingin diungkapkan tapi tidak bisa. Misalnya, ada seorang Taurus yang pasangannya sakit dan membutuhkan perawatan. Siang dan malam harus mengurus pasangannya. Tentu ini akan mempengaruhi aktivitasnya. Tapi apakah hal seperti itu bisa diumumkan kemana-mana? Tentunya tidak bisa sembarangan diekspos, karena khawatir membebani pikiran pihak keluarga pasangannya. Inilah yang disebut tugas tersembunyi atau beban rahasia. Menariknya di luar permukaan, Taurus terlihat cukup baik. Ada bantuan dari orang luar, ada dukungan, relasi sosial cukup hidup, bertemu banyak orang baru, lingkungan sekitar terasa ramai. Orang-orang yang kamu temui sekarang atau lingkaran sosial yang kamu masuki cukup berbobot. Kamu bisa bertemu orang-orang yang menarik dan bernilai. Hanya saja memang fokus kamu bisa teralihkan karena secara fisik kamu lelah. Secara batin bebanmu berat. Dan semua itu hanya kamu sendiri yang tahu. Karena sekarang planet pelindungmu sudah masuk ke rumah ke-12, maka hal yang berkaitan dengan pengolahan batin atau spiritual akan benar-benar membantumu. Kamu perlu berinisiatif mencari pengobatan batin atau spiritual. Misalnya, menonton video tentang pengembangan diri atau spiritual, mendengarkan musik meditasi atau audio yang menenangkan, melakukan latihan pernapasan atau relaksasi. Hal-hal seperti itu benar-benar bisa membantu kondisi mentalmu. Atau kamu sengaja meluangkan waktu untuk istirahat, bahkan mencoba hal-hal seperti konsultasi spiritual, mendengarkan pandangan metafisika, atau mencari nasihat dari orang yang memang ahli dan punya kemampuan. Saat ini kamu justru punya peluang bertemu orang yang benar-benar kompeten dan punya reputasi baik yang bisa memberimu bantuan nyata. Selain itu, melakukan persiapan secara diam-diam memang mungkin bagian dari takdirmu sekarang. Ini adalah fase mendayung di bawah permukaan air. Belum bisa tampil terang-terangan, belum bisa langsung menunjukkan hasil. Jadi memang harus sabar dan menahan diri terlebih dahulu. Mengenai energi Jupiter mulai aktif kembali pada tanggal 11 Maret. Bagi Taurus, ini akan mengaktifkan jadwal perjalanan, pengaturan agenda, atau aktivitas keluar rumah. Kehidupan sosialmu bisa sangat aktif. Misalnya, banyak orang yang membantumu. Ada peluang perjalanan, ada peluang dinas kerja, banyak agenda keluar rumah seperti jalan-jalan atau kunjungan. Urusan perjalanan juga cukup beruntung. Tiket lancar, rencana perjalanan mulus, perjalanan terasa lancar. Energi ini bertahan sampai akhir Juli. Walaupun kamu tidak berpergian, kamu akan ingin jalan-jalan, ingin belanja, ingin keluar rumah. Ada juga peluang bertemu teman baru, mengikuti kelas, atau belajar hal baru. Dan urusan belajar ini pun juga bisa memberikan keberuntungan sendiri terhadap kamu. Menurut saya beberapa Taurus bisa benar-benar mengalami sesuatu yang terasa seperti panggilan takdir. Maksudnya adalah Taurus mungkin mulai merasakan ada semacam panggilan besar. Dan panggilan itu bisa mendorongmu membuat keputusan penting dan mendadak. Misalnya, memutuskan pergi ke luar negeri, mengembangkan karir di tempat baru, atau mengambil program working holiday, atau perubahan lokasi hidup secara signifikan. Sebagian Taurus bisa merasa seperti mendapat panggilan jiwa, lalu tiba-tiba mengambil keputusan besar. Jadi kalau ada Taurus di sekitarmu yang membuat keputusan mendadak seperti ini, jangan terlalu heran, karena itu sebenarnya adalah cara Taurus menyembuhkan dirinya sendiri. Itu adalah bentuk healing bagi mereka. Untuk urusan asmara, menurut saya peruntungan cinta Taurus cukup baik. Apalagi bagi Taurus yang ingin lebih low profile.
Sekarang kamu mungkin merasa dulu terlalu menonjol, terlalu terekspos, terlalu terlihat jelas oleh orang lain, dan itu membuatmu kurang nyaman. Kalau kamu memang tipe yang ingin tetap high profile, tidak masalah. Tapi bagi yang ingin lebih tenang, belakangan ini kamu memang akan jadi jauh lebih low profile. Kamu bisa saja menyimpan perasaan di dalam hati, tidak terlalu menunjukkan rasa suka, atau menjaga perasaan tetap privat. Apakah ada peluang bertemu seseorang? Ada, terutama jika itu terjadi di lingkungan seperti bidang spiritual atau pengembangan diri, lingkungan keagamaan, atau dunia seni. Di area-area seperti ini, kamu cukup berpeluang bertemu seseorang yang sepemikiran, punya bakat seni, intuisinya kuat, atau tipe yang spiritual dan halus. Orang seperti ini bisa terasa sangat cocok di hatimu. Kalau ada kesempatan seperti itu, sebaiknya jangan kamu lewatkan. Zodiak selanjutnya adalah Gemini. Gemini. Pertama-tama, Uranus akan masuk ke Gemini pada tanggal 26 April. Tapi energi Uranus sudah bisa dirasakan saat ini, jadi tidak perlu menunggu sampai tanggal 26 April untuk merasakan energi Uranus. Di bulan Maret ini, energi Uranus memberikan Gemini kesan yang berbeda. Memberikan kesan lebih segar, lebih fresh, membuat orang lain merasa ada sesuatu yang baru dari diri kalian. Entah karena kamu sendiri yang memang ingin berubah atau karena pengaruh lingkungan, sehingga kamu akhirnya menerima saja tugas atau misi baru yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah kamu sudah benar-benar menyadarinya, tapi menurut saya semua Gemini pasti sudah sadar bahwa ada semacam misi dalam hidupnya. Merasa perlu ada versi baru terhadap diri kamu sendiri. Atau bisa juga ada sisi terdalam dari dirimu yang sekarang kamu buka sendiri. Seperti berkata, ya memang aku seperti ini orangnya. Atau justru sisi itu terbuka karena suatu keadaan. Sehingga orang lain baru sadar, oh ternyata kamu seperti ini toh orangnya. Entah kamu yang membuka sendiri atau keadaan yang membukanya. Banyak Gemini sudah mulai menunjukkan sisi yang berbeda, dan perubahan itu tidak bisa disembunyikan. Perlu diketahui bahwa perubahan yang dibawa Uranus ini sifatnya besar dan menyeluruh, seperti merombak dari akar. Karena itu, semua Gemini punya kesempatan untuk menjadi lebih menarik, lebih luar biasa, atau benar-benar menjadi sosok yang baru. Selain itu, ini sangat berkaitan dengan rumah pertama, rumah diri sendiri atau kepribadian. Uranus akan masuk ke zodiak berelemen angin, dan Pluto juga sudah lebih dulu berada di zodiak elemen angin. Maka sebenarnya semua zodiak elemen angin sedang berubah menjadi orang yang berbeda. Hanya saja perubahan Gemini terlihat paling jelas. Saat ini ada konfigurasi planet berderet. 3 planet di Pisces dan 3 planet di Aries. Artinya adalah deretan ini berada di rumah ke-10 dan ke-11 kamu. Jadi sekarang adalah masa Gemini sangat terlihat atau terkenal. Rumah ke-10 berkaitan dengan status sosial dan kekuasaan. Bagi Gemini pada umumnya, kemungkinan atasan memberi tugas penting kepadamu dan kamu harus menerima saat menjalankannya. Kamu juga perlu menggunakan pengaruh jaringan atau komunitas, atau menghubungi banyak vendor. Bisa jadi kamu harus menemani atasan menghadiri acara, atau karena urusan perusahaan sangat banyak, kamu yang membantu melakukan berbagai koordinasi. Bulan Maret ini adalah bulan jaringan atau relasi, baik dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Seharusnya ada banyak orang yang perlu kamu temui atau kunjungi, misalnya menghadiri acara pernikahan, acara duka, atau perayaan, dan lain-lain. Kalau kamu seorang individu yang ingin membangun merek sendiri, kamu juga perlu mengunjungi dan berkenalan dengan banyak pihak. Atau bisa juga ada cukup banyak kesempatan untuk dikenalkan dengan calon pasangan. Kamu sendiri mungkin tidak terburu-buru, tapi orang-orang di sekitarmu justru lebih heboh dan ingin menjodohkanmu. Karena bulan Maret meng-highlight rumah ke-10 dan rumah ke-11, keduanya berkaitan dengan ketenaran. Jadi bahkan orang biasa pun punya kesempatan untuk terkenal. Misalnya, postingan media sosialmu mendapat banyak like. Kamu juga sedang punya keinginan untuk memposting sesuatu atau menyampaikan pendapat. Orang-orang di sekitar yang berkomentar atau sekedar menonton juga banyak. Postinganmu pun mendapat banyak like, komentar, dan juga banyak dibagikan. Jadi kalau Gemini ingin mengumumkan sesuatu kepada publik, akhir-akhir ini efeknya sangat bagus. Kalau kamu ingin tampil menonjol, kamu benar-benar bisa jadi sangat menonjol. Kalau kamu memang ambisius, ingin dikenal, sekarang adalah kesempatan yang sangat baik. Selanjutnya pada 6 Maret, Venus akan masuk ke rumah ke-11 kamu. Kamu bisa menjadi anak emas di komunitas atau di dunia maya. Artinya, orang yang menyukaimu akan lebih banyak. Memang ada yang mengkritik, tapi yang menyukai dan mengagumimu jauh lebih banyak. Seperti yang tadi disebutkan, dalam pengaruh sosial dan publik, kamu lebih menampilkan sisi yang positif. Orang yang memuji, mendukung, dan mengakui kamu akan lebih banyak. Itulah kekuatan Venus. Namun di sisi lain, Mars selama 1 hingga 1,5 bulan kemudian berada di titik puncak langitmu, sama seperti Donald Trump. Titik puncak ini menunjukkan citra seseorang. Jadi belakangan ini Gemini juga mungkin menampilkan citra Mars. Misalnya terlihat lebih agresif, lebih bersemangat, kurang sabar, atau lebih nekat dan langsung menerjang. Karena itu Gemini juga perlu memperhatikan energi ini.
Wajar saja kalau kamu jadi lebih mudah terburu-buru, kurang sabar, atau menunjukkan sisi yang lebih menyerang. Energi ini juga bisa diartikan sebagai ambisi. Jadi dalam 1,5 bulan ke depan, banyak Gemini yang punya ambisi kuat. Mereka bukan tipe yang menunggu untuk diserang dulu. Jadi buat zodiak lain yang sedang mendengarkan horoskop ini, jangan sembarang memancing dan mengganggu Gemini. Karena demi harga diri pun dia bisa membalas. Begitulah kondisi Gemini saat ini. Dalam hal karir, energi Mars di rumah ke-10 dapat diartikan sebagai menghadapi sebuah tantangan yang mempertaruhkan nama baik dan posisi. Sehingga energi ini juga cocok bagi kamu yang mencari kesempatan untuk menunjukkan diri atau menaikkan posisi. Selain itu, belakangan ini kamu juga seharusnya punya keinginan untuk berpenampilan lebih menarik. Apalagi kesempatan menghadiri acara formal cukup banyak, atau kesempatan tampil di depan orang juga cukup banyak. Jadi berdandan dengan baik atau meningkatkan level berpakaianmu satu tingkat lebih tinggi itu sepadan dan menguntungkan. Itu bisa menaikkan aura, wibawa, dan posisimu. Kalau ada Gemini yang ingin memulai usaha, kemungkinan perusahaanmu dibuka di bulan Maret, atau ada proyek baru yang mulai didorong di bulan Maret. Energi untuk mulai bergerak, memulai sesuatu, ini sangat nyata dan jelas, terutama dalam urusan karir. Pada tanggal 11 Maret, Jupiter akan mulai bergerak maju di rumah keuanganmu. Jadi setelah bulan Maret, kamu mungkin sudah mulai memikirkan bagaimana menyusun ulang strategi keuanganmu. Misalnya, uang yang tadinya ditempatkan di suatu tempat, ingin kamu pindahkan ke tempat lain. Memindahkan dana dari yang tidak bergerak ke tempat yang kamu anggap menjanjikan. Jadi kalau kamu bergerak, keberuntungan finansial bisa menghampirimu. Selain uang, rumah kedua yang aktif juga mendorong kamu untuk menjalankan pola hidup sehat seperti olahraga dan diet. Kalau kondisi kamu kurang sehat, mungkin perlu memikirkan bagaimana membuat diri kamu kembali sehat. Atau mungkin ada rencana pengobatan tertentu yang mulai dijalankan sekarang. Mengenai soal percintaan, nampaknya ada banyak orang ingin mengenalkan seseorang kepadamu, atau di antara teman-teman yang sekarang kamu kenal, ada yang sebenarnya tertarik kepadamu. Namun fase ini lebih cocok dimulai dari teman dulu. Alasannya adalah suasana hatimu sekarang ini lebih fokus ke karir. Dalam urusan cinta, mungkin kamu lebih menikmati perasaan disukai oleh orang lain. Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun atau Ascendant, pertama-tama Jupiter akan kembali bergerak maju atau direct, yang pasti akan memberikan dampak signifikan kepada Anda. Jupiter berada di zodiak kamu sendiri, yaitu Cancer, yang akan bergerak maju pada tanggal 11 Maret dan berlanjut hingga akhir Juni. Dalam periode ini, banyak Cancer akan merasa rumah dirinya terangkat dan diperkuat. Misalnya, kamu mudah menjadi pusat perhatian orang lain. Banyak orang menaruh harapan besar padamu. Banyak orang memandangmu dengan optimis. Itu semua adalah efek Jupiter. Jupiter sebenarnya menginginkan kamu untuk lebih percaya diri, lebih menjadi diri sendiri, lebih menunjukkan karakter dan ciri khas pribadimu. Dan dorongan untuk melakukan itu akan menjadi semakin kuat, semakin meledak. Jadi, apa yang bisa ditunjukkan oleh Cancer? Cancer punya sisi terang dan sisi gelap. Kalau yang muncul adalah sisi terang, maka kamu bisa menunjukkan kepedulianmu, kepekaan, dan intuisi yang tajam, serta kemampuan, kecakapan, dan visi kamu. Semua itu bisa kamu tampilkan secara besar-besaran sampai membuat orang lain memandang tinggi padamu. Namun jika sisi gelapmu yang terekspos, maka sisi murungmu, depresimu, atau rahasia-rahasia yang selama ini kamu sembunyikan, semua bisa terekspos. Tapi intinya, apapun itu yang berkaitan denganmu, bisa muncul dan terekspos ke permukaan. Dan itu akan mulai terlihat setelah 11 Maret. Pada fase ini, Jupiter kali ini sangat berarti untukmu. Kalau kamu memanfaatkan sisi baik itu, maka kamu akan mendapatkan awal pijakan yang sangat kuat. Dan setelah itu, Jupiter akan membawa versi dirimu yang baru ini untuk terus maju dan menaklukkan wilayah demi wilayah. Ini periode yang sangat baik untuk mewujudkan idealismemu, menghidupkan kembali cita-citamu, membangun citra diri yang baru, memulai awal yang benar-benar sesuai dengan dirimu. Itulah berkat dari Jupiter untukmu. Selanjutnya mari kita bahas skenario utama kehidupan kamu di bulan Maret. Saat ini jelas bahwa banyak planet berkumpul di rumah ke-9 kamu. Jadi saya pikir sebagian besar Cancer cukup sibuk dengan perjalanan. Misalnya, berangkat ke suatu tempat, menerima atau menjamu tamu asing, atau mengurus sesuatu yang orang lain mungkin tidak tahu kamu sedang kerjakan. Tapi kamu sendiri tahu. Kamu sibuk karena alasan kemanusiaan, karena idealismemu, karena keyakinan pribadi. Jadi ada sedikit peran idealis di sini. Kamu peduli dan kamu benar-benar menaruh perhatian pada hal itu. Namun sekarang fokus bergeser ke rumah ke-10, rumah karir dan reputasi. Saturnus dan Neptunus sudah berada di rumah ke-10. Tanggal 6 Maret nanti, Venus masuk ke rumah ke-10. Perlahan-lahan energi besar lain juga bergerak ke area ini. Artinya apa? Artinya adalah kamu harus lebih siap dan lebih serius dalam hal memegang tugas penting dan memegang tanggung jawab. Kamu tidak bisa lagi semaunya sendiri.
Akan ada tugas dan acara penting di mana Anda tidak boleh membuat kesalahan, dan ada acara publik di mana kamu perlu bertemu dengan orang-orang berpengaruh dan berpangkat tinggi. Ini semua sangat mungkin terjadi di bulan Maret, April, dan Mei. Dalam 1 sampai 1,5 bulan ke depan, ada energi kenaikan bertahap untuk Cancer. Bentuknya seperti orang-orang yang kamu temui levelnya makin tinggi, urusan yang kamu tangani makin penting, bukan sekedar makin lancar tapi makin strategis. Mungkin kamu berhasil menyelesaikan satu hal penting, lalu berhasil lagi, dan dari situ posisimu makin diperhitungkan. Kamu bisa menjadi sosok yang tak tergantikan dan dipercaya untuk urusan penting di mata atasan. Karena itulah saya tadi mengatakan kamu harus lebih waspada dan siap, karena mereka sedang memperhatikan dan menaruh harapan padamu. Mars masih berada di rumah ke-9 selama sekitar 1,5 bulan lagi. Artinya, bagian Cancer mungkin sudah lama berada di luar negeri, atau sudah menikmati keberuntungan perjalanan ini. Kalau belum, mungkin gelombang kedua akan datang. Bisa berupa tiba-tiba harus dinas keluar kota atau keluar negeri, perjalanan mendadak, atau ditugaskan untuk bertarung. Bertarung di sini artinya adalah negosiasi bisnis, kompetisi kerja, atau proyek besar yang harus dimenangkan. Kamu bisa jadi dikirim karena kamu dianggap penting, kamu dipercaya untuk menang, kamu adalah kartu andalan. Jadi ini bukan fase santai. Kalau 1 bulan sebelumnya terasa seperti fase menikmati, maka sekarang adalah waktunya untuk bertarung. Mengenai kehidupan percintaan, saya rasa itu mungkin terkait dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan dan karir akan membawa peluang untuk bertemu orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi, atau mereka yang memberikan rasa aman dan orang-orang yang kamu anggap cocok. Tetapi secara pribadi, saya pikir mereka yang belum menjalin hubungan asmara, perasaan saat ini masih cukup membingungkan dan ambigu. Kapan semuanya akan menjadi lebih jelas? Mungkin sekitar April atau Mei. Jadi bulan Maret ini fokus kamu sebaiknya pada pekerjaan saja. Leo, untuk teman-teman Leo Sun atau Ascendant, saat ini panggung utama kehidupan ada di rumah ke-8 dan perlahan-lahan beberapa planet mulai masuk ke rumah ke-9. Artinya untuk kamu Leo yang tipe bertanggung jawab, pekerja keras, dan serius, kamu lebih dulu diberi hadiah oleh Saturnus dan Uranus. Sedangkan hadiah dari energi Jupiter baru akan masuk sekitar bulan Juni. Jadi buat kamu yang tipe Leo lebih ceria, santai, agak ceroboh tapi optimis, giliran kamu yang akan mendapat hadiah di bulan itu. Untuk sekarang pemberian penghargaan diberikan kepada Leo yang disiplin dan bertanggung jawab. Lalu bentuk hadiahnya seperti apa? Perlu diketahui, saat ini kumpulan planet berada di rumah ke-8 kamu, yaitu rumah transformasi dan kelahiran kembali. Dan fase ini, kamu mungkin merasakan krisis, tapi yang penting adalah bagaimana kamu menangani krisis itu. Kalau kamu berhasil menanganinya dengan baik, maka krisis itu berubah menjadi titik balik atau turning point. Titik balik atau turning point inilah bentuk hadiah dari Saturnus dan Uranus. Contohnya, seseorang yang dulu sempat depresi karena nilainya rendah, tapi kemudian bangkit dan tampil luar biasa, itu contoh Leo yang sangat positif. Ia mengubah rumah ke-8 menjadi rumah kelahiran kembali. Banyak Leo yang mungkin sekarang sedang mengurus investasi, menghadapi masalah keuangan dari kerjasama, atau justru mendapat keuntungan dari kerjasama. Baik masalah maupun keuntungan akan terlihat jelas, dan kamu diminta aktif menghadapinya. Kalau itu masalah yang harus dijual, dijual. Yang harus diputus, putuskan. Kalau itu peluang yang harus diperjuangkan, perjuangkan. Yang harus diraih, segera ambil. Gelombang ini juga membawa perhatian dari orang lain. Karena rumah ke-8 juga melambangkan perhatian orang, pengakuan orang, sorotan publik. Jadi untuk kamu sendiri, sekarang kamu berada di posisi mana? Apakah kamu sedang mendapat pengakuan dan perhatian positif? Atau sedang menghadapi krisis seperti ada orang yang ingin merebut posisimu, ada orang yang ingin mengambil kekuasaanmu, atau ada yang menantang atau bersaing karena tidak suka padamu. Semua itu adalah manifestasi energi rumah ke-8 ditambah Mars. Selanjutnya mengenai energi Jupiter di rumah ke-12. Rumah ke-12 adalah rumah karma. Artinya, baik buruknya situasi saat ini itu tergantung perbuatanmu di tahun lalu. Jika kamu membuat karma baik di tahun lalu, maka bulan ini kamu bisa mendapatkan hadiahnya. Sebaliknya, jika kamu menciptakan hutang karma di tahun lalu, di bulan ini kamu bisa ditagih atau diminta untuk menebusnya. Inilah energi dari Jupiter, yaitu memperbesar pahala dan memberi kesempatan untuk melunasi hutang karma. Selain itu, energi dari rumah ke-12 juga bisa dibilang adalah tahap persiapan. Jadi mungkin sebagian besar Leo sekarang sedang mempersiapkan secara diam-diam suatu hal, dan baru akan memulai mengeksekusinya sekitar bulan Juni, Juli, atau Agustus. Mengenai soal percintaan, untuk Leo, hubungan cinta belakangan ini memang terasa agak berjarak. Sekarang Leo sedang membicarakan soal sevisi, sepemikiran. Semua Leo benar-benar sedang mengejar hubungan yang punya kesamaan visi dan nilai.
Tapi masalahnya, sevisi itu konsep yang sangat abstrak. Seringkali perlu momen tidak sengaja seperti, oh ternyata kita sepemikiran. Hal seperti ini bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Apakah orang seperti itu sudah muncul? Sebenarnya sudah ada kemungkinan muncul di sekitarmu. Hanya saja, kamu membuat hubungan jadi terasa aneh atau ambigu. Jadi banyak Leo saat ini sedang mengalami hubungan yang terasa aneh, unik, atau belum jelas definisinya. Tapi perlahan akan ada perkembangan, karena arahnya memang sudah menuju ke sana. Jadi kamu tenang saja dan jangan terburu-buru. Selanjutnya adalah zodiak Virgo. Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun atau Ascendant, planet pelindungmu Merkurius masih dalam fase retrograde dan baru akan berhenti retrograde pada tanggal 21 Maret. Tapi retrograde itu tidak selalu buruk. Seperti yang pernah kita bahas, retrograde berarti kamu mungkin perlu kembali mengurus sesuatu dari masa lalu. Sekarang planet yang retrograde ini berada di rumah pasangan dan kerjasama, rumah ketujuh. Jadi yang perlu dibereskan bisa berupa kerjasama, hubungan karma atau hubungan yang belum tuntas, status hubungan atau pernikahan yang terasa ambigu. Bisa juga orang-orang jadi sangat penasaran. Sebenarnya kerjasamanya ini bagaimana sih? Kok kelihatannya nggak jelas? Status hubungannya gimana? Kok kayak samar-samar? Rumah tangga mereka kenapa ya? Intinya, banyak dari pihak luar yang ingin mencari tahu, ingin membongkar, ingin tahu secara detail mengenai kehidupanmu. Karena rumah ketujuh sedang dipenuhi banyak planet, artinya kamu tidak bisa menghindari sorotan terhadap hubungan, pernikahan, atau kerjasamamu. Pasti ada pembicaraan tentang hal ini. Dengan matahari di dalam rumah ketujuh, banyak Virgo kemungkinan sedang mencari atau menjalani berbagai kerjasama. Contohnya, ada seorang Virgo yang punya proyek dan sangat butuh promosi. Dia mengerahkan semua koneksinya. Dia minta tolong orang ini, dia minta tolong orang itu, harus turun tangan sendiri satu persatu. Dan ketika dia secara pribadi meminta tolong kepada orang-orang penting yang dia kenal, mereka membantu mempromosikannya. Jadi memang hasilnya datang dari usaha personal satu persatu. Tapi tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Ada yang langsung membantu tanpa banyak tanya. Ini efek dari matahari atau Venus. Tapi ada juga yang punya alasan yang tidak bisa dijelaskan. Ada kendala di luar kendali, tidak bisa dihubungi, atau pesannya tidak sampai. Karena apa? Karena Merkurius sedang retrograde dan stagnan. Bisa jadi permintaanmu tidak tersampaikan dengan jelas. Akibatnya, hasilnya jadi setengah berhasil, setengah tidak. Jadi saat ini dalam hal kemitraan atau kerjasama, Virgo bisa merasakan situasi yang ambigu, tidak sepenuhnya jelas, atau hasilnya separuh-separuh. Itulah gambaran kondisi Virgo sekarang dalam urusan hubungan dan kolaborasi. Lalu kondisi yang setengah-setengah ini kapan akan menjadi lebih jelas? Mulai tanggal 21 Maret akan menjadi lebih jelas. Orang yang menghilang bisa muncul kembali. Kerjasama jadi lebih mudah disepakati. Namun masih ada faktor lainnya, yaitu energi Mars. Energi Mars bersifat agresif, jadi semua Virgo perlu waspada. Kemungkinan pertama, kamu bisa bertemu partner kerja yang sangat agresif dan aktif, tapi justru membuatmu tidak nyaman. Misalnya, dia ingin kerjasama, tapi kamu belum sempat evaluasi, dia sudah menyerbu duluan. Dia mengambil keputusan sepihak, dia sangat terburu-buru. Kamu tidak bisa pelan-pelan atau mengikuti prosedur seperti biasanya. Dia tipe langsung bertindak tanpa berpikir panjang. Itu bisa terasa mengganggu untuk Virgo yang biasanya sistematis dan hati-hati. Kemungkinan kedua adalah Mars juga bisa muncul sebagai energi serangan atau konflik terbuka. Rumah ketujuh adalah musuh yang terang-terangan, bukan musuh diam-diam. Jadi kalau ada orang yang tidak suka padamu, dia bisa saja sudah lama tidak suka, menunggu momen untuk menyerang, atau secara terbuka melawanmu. Ada kemungkinan kamu harus melewati ujian seperti ini. Kalau kamu memang pernah punya musuh, sekarang harus ekstra hati-hati. Karena kalau kamu lengah dan mereka menemukan titik lemahmu, Mars ini bisa membuat mereka menyerang, mengkritik, menjatuhkanmu. Maka untuk periode ini, Virgo sebaiknya lebih rendah hati dan low profile. Jangan terlalu menonjol atau memancing konflik. Energi Mars ini bisa berlangsung sampai tanggal 10 April. Tapi tenang, tidak semua Virgo akan mengalami hal negatif. Mars juga bisa berarti ada orang yang sangat bersemangat ingin bekerja sama denganmu. Pasangan atau partner sedang panas dalam arti positif, yaitu sedang naik daun atau sangat populer. Jadi Mars tidak selalu buruk. Hanya energinya kuat, cepat, dan intens. Yang penting Virgo harus siap mental, tetap tenang, dan jangan terpancing emosi sampai tanggal sekitar 10 April. Selanjutnya soal kumpulan planet. Venus pada tanggal 6 Maret masuk dari rumah ke-7 ke rumah ke-8, yang di mana rumah ke-8 juga terdapat Saturnus dan Neptunus. Artinya, untuk semua Virgo,
Mau tidak mau kamu memang harus menerima kritik dan masukan dari orang lain, menanggung kebutuhan dan tuntutan orang lain. Ada perasaan tidak sepenuhnya bebas atau serba terpaksa. Lalu di akhir bulan, matahari juga akan masuk ke rumah ke-8. Artinya, perlahan-lahan hal-hal yang kamu takuti akan datang menantangmu. Kalau kamu takut soal kesehatan, jangan melawan tubuhmu. Kalau kamu takut soal sesuatu yang bisa terbongkar, simpan baik-baik. Kalau kamu takut soal uang, bisa jadi tekanan datang di area finansial. Singkatnya, apa yang kamu takutkan bisa datang menghampirimu. Apakah ini hal yang menyebalkan? Mungkin terasa begitu. Tapi sebenarnya ini baik untukmu, karena rumah ke-8 itu membentukmu, menguatkan kemampuanmu menghadapi krisis, meningkatkan kualitas dan kapasitasmu. Setelah kamu berhasil melewatinya, kamu jadi lebih kuat. Menjelang akhir Maret dan April, banyak planet akan masuk ke rumah ke-8. Jadi memang ini periode tantangan. Tidak mudah, tapi ini proses menuju level yang lebih baik. Lalu soal Mars dalam 1,5 bulan ke depan, musuh yang dimaksud di sini bisa saja berupa kesehatanmu sendiri. Tadi kita sempat membahas takut apa itu yang datang. Jadi kamu juga perlu waspada apakah kamu takut ada gejala akut kambuh. Kalau kamu memang memiliki titik lemah, maka hati-hatilah. Karena Mars bisa memicu sesuatu yang sifatnya mendadak dan akut. Sebenarnya energi ini seperti sedang memaksa kamu untuk lebih disiplin, memaksa kamu untuk jadi anak baik. Selanjutnya mengenai Jupiter, mulai tanggal 11 Maret, energinya akan semakin kuat dan memperbesar visibilitas sosialmu. Artinya, tahun ini Virgo sangat cocok jadi influencer atau public figure. Sangat cocok mengembangkan pengaruh sosial. Kalau kamu lebih sering hadir di acara, lebih sering keluar bertemu orang, lebih aktif membangun jaringan, maka orang-orang atau institusi yang kamu temui cenderung punya nama besar, punya reputasi baik, atau membawa keberuntungan. Keberuntungan dari relasi ini sangat kuat. Menjadi influencer juga bentuk manifestasi energi ini, membuat orang senang, antusias, dan menyukaimu. Jupiter membuatmu disukai banyak orang. Manfaatkan 3 bulan ke depan karena ini periode performa dan hasil yang kuat. Dalam urusan cinta, akhir-akhir ini seperti ada yang terus mengutuk pintu, terus mendekat, terus menunjukkan minat. Tapi kamu punya sedikit image yang harus dijaga. Ada gengsi, ada sikap yang harus dipertahankan. Jadi kamu mungkin diam-diam senang, tapi tidak mau terlalu terlihat senang. Inilah energi asmara Virgo di bulan Maret ini. Singkatnya, aura dan daya tarik kamu sangat kuat. Hanya saja kamu punya alasan untuk menahan diri, memasang poker face, atau tidak menunjukkan perasaan terlalu jelas. Tapi bukan berarti kamu tidak tahu, kamu hanya pura-pura tidak tahu. Selanjutnya zodiak Libra. Libra. Pertama, kita lihat soal Jupiter. Jupiter mulai bergerak dan aktif di rumah ke-10 Libra. Secara teori, Jupiter seharusnya mengangkat dan meningkatkan energi Libra. Namun masalahnya, Saturnus berada di rumah ke-7, rumah kerjasama atau relasi. Inilah yang membuat banyak hal baik bagi Libra terasa terhambat, seolah-olah ada yang menghalangi, memotong jalan, atau bahkan terasa seperti ada niat tidak baik yang menghalangimu. Kadang hambatannya terasa aneh dan muncul begitu saja. Wajar kalau suasana hati jadi tidak baik. Memang ada energi yang membuatmu mudah menjadi sasaran. Namun, jika kamu tetap tenang, tidak memberi celah bagi orang lain untuk menyerang, maka status posisi dan aura kewibawaanmu tetap naik. Orang-orang di luar yang tidak tahu drama atau konflik di balik layar justru akan melihatmu sebagai seseorang yang sedang berkembang dengan baik. Lalu di fase ini juga, kamu punya keberuntungan dalam hal mentor dan atasan. Akan ada orang-orang di posisi atas yang mendukungmu, mengandalkanmu, merawatmu, dan menilai kamu punya potensi. Jadi kalau kamu fokus ke sisi ini, kamu akan merasa bahwa keberuntungan dari orang-orang berpengaruh untuk Libra itu kuat. Keberuntungan dari orang-orang berpengaruh ini bahkan bisa membawa hasil yang luar biasa. Setelah 11 Maret, pihak-pihak di atas yang memang seharusnya mengangkat dan mendukungmu akan mulai benar-benar bergerak. Kalau kamu sedang sangat membutuhkan pertolongan, butuh seseorang menarikmu ke atas, maka setelah 11 Maret memang ada energi kenaikan dan dorongan ke atas. Karena rumah ke-10 juga berkaitan dengan pencapaian besar dalam hidup. Ini berarti Libra yang punya rencana menikah, yang ingin memulai usaha, atau yang sedang menganggur tapi ingin menyusun langkah untuk naik level, bulan Maret adalah waktu untuk mulai bergerak. Namun apakah semuanya akan terasa mulus? Disinilah kita perlu melihat gambaran keseluruhan. Saat ini fokus energi juga berada di rumah ke-6 dan rumah ke-7. Jadi harus saya katakan secara perasaan pribadi, baik itu fisik maupun perasaan, Libra sebenarnya tidak merasa terlalu nyaman. Secara batin dan pengalaman langsung, kamu mungkin tetap merasa ada tekanan, tanggung jawab, atau beban relasi yang cukup berat, meskipun dari luar terlihat sedang naik dan berkembang. Saat ini kamu masih sibuk menangani banyak sekali hal-hal kecil, urusan mendetil yang tidak ada habisnya.
Begitu banyak sampai-sampai kamu tidak sempat benar-benar menikmati fakta bahwa kamu sebenarnya sedang dipandang baik dan sedang naik level. Masalahnya memang banyak, dan sebagian besar masih termasuk dalam tanggung jawabmu sendiri, jadi tidak bisa tidak dikerjakan. Kamu harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk itu. Dan jujur saja, banyak hal yang memang hanya kamu yang bisa melakukannya. Benar-benar tidak bisa digantikan seolah-olah kalau bukan kamu, maka tidak bisa berjalan. Lagi pula, kamu juga tidak ingin terlihat santai atau menyerahkan begitu saja pada orang lain. Rasanya seperti kalau kamu melepasnya, seolah-olah kamu kalah, atau seperti kamu tidak mampu, atau malah memberi kesempatan orang lain untuk menonjol. Dan kamu sebenarnya tidak mau begitu kan? Jadi bisa dibayangkan, memasuki bulan Maret dengan perasaan yang cukup kontradiktif, di satu sisi sedang naik dan didukung, di sisi lain penuh dengan tanggung jawab dan tekanan. Kamu akan menjadi sangat sibuk. Saat ini Libra memang sedang bekerja keras. Sekarang kamu pasti sudah sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Saya yakin kamu tidak akan lagi keras kepala atau mengabaikan sinyal tubuh. Apalagi sekarang Mars masuk ke rumah kesehatanmu dan akan tinggal di sana sekitar 1,5 bulan. Selama periode ini, Libra yang lebih proaktif mungkin akan benar-benar ingin menangani masalah kesehatan dengan serius. Misalnya, mau suntik atau minum obat dengan disiplin. Rajin ke dokter, bersedia menjalani tes darah, pemeriksaan menyeluruh, bahkan tindakan medis jika perlu. Karena itu pengaturan energi sangatlah penting. Kalau kamu tidak membatasi diri, kamu bisa bekerja siang malam tanpa henti, terus memaksakan diri, terus bekerja, sampai akhirnya kelelahan tanpa sadar bahwa kamu sudah melewati batas. Dan yang paling berbahaya adalah kamu lelah, tapi tidak sadar bahwa kamu sudah terlalu lelah. Jadi memang sudah waktunya kamu berani berkata, stop dan tidak. Misalnya, setelah jam kerja, kurangi lembur. Kalau itu memang bukan tugas kamu, bukan tanggung jawabmu, dan kamu bisa menolak, maka tolaklah. Jangan semuanya kamu ambil sendiri. Tapi memang situasinya tidak sepenuhnya mudah. Kondisi rekan kerja juga sedang banyak masalah. Jujur saja, urusan dengan rekan kerja bisa lebih ribet dari biasanya. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah mereka tiba-tiba memberi permintaan mendadak. Ada potensi konflik atau pertengkaran dengan rekan kerja. Ada tipe orang yang bertindak sembarangan, ceroboh, mendadak mengubah rencana, atau bikin situasi menjadi kacau. Hal-hal seperti ini masih belum benar-benar selesai di bulan ini. Jadi, Libra tetap harus menjaga diri baik-baik. Sampai tanggal 20 Maret, fokusnya masih di rumah ke-6, yaitu rumah kerja. Artinya, pekerjaan akan tetap sibuk. Namun menjelang 20 Maret, energi akan mulai bergerak ke rumah ke-7, rumah relasi dan kemitraan. Planet yang bergerak ini adalah planet penguasamu sendiri, jadi pengaruhnya sangat kuat. Ia sedang mengaktifkan sektor kemitraan. Artinya, kamu mulai serius menangani urusan kerjasama, bisa tentang membentuk partnership, bisa juga tentang membubarkan kerjasama, bisa tentang perjanjian, kontrak, atau kolaborasi. Situasinya terasa halus tapi sensitif. Energinya membuat segala hal terasa sekaligus lancar dan tidak lancar. Kalau kamu sedang negosiasi atau kerjasama, membicarakan bagi hasil, atau masuk dalam proyek kolaborasi, maka prosesnya bisa terasa ada peluang, tapi juga ada hambatan. Ada dukungan, tapi juga ada tarik-menarik. Semacam berjalan maju, tapi sambil diuji. Yang terasa lancar sebenarnya adalah proses menyaring dan memurnikan. Membuang yang tidak tepat, mempertahankan yang benar-benar cocok. Tetapi proses membuang yang salah dan membebani itu tidaklah menyenangkan. Kalau seseorang yang bekerja sama denganmu punya keberatan terhadapmu, tentu saja dia akan mengkritikmu. Itu artinya tidak sepenuhnya mengakui atau menghargaimu. Dan banyak Libra kemungkinan akan mengalami rasa tidak nyaman. Karena tentu saja kamu punya penilaian tentang dirimu sendiri. Kamu merasa punya harga diri, merasa sudah bekerja keras, merasa serius dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya selalu ada orang yang merasa kamu itu kurang. Dan inilah yang sekarang perlu kamu hadapi. Sejujurnya dengan Saturnus dan Neptunus di rumah ketujuh kamu sedang menghadapi situasi yang penuh tekanan saat ini. Bahkan dengan orang-orang yang optimis tentang kemitraan kamu tetap akan merasa tertekan. Karena kamu harus menepati janji. Dan bahkan jika mereka optimis tentang kamu, itu berarti kamu harus berprestasi dengan baik untuk mereka. Jadi meskipun Libra bertemu orang-orang yang optimis tentang mereka, keoptimisan ini juga menimbulkan tekanan. Seolah-olah saya optimis tentang Anda, jadi Anda harus berprestasi sesuai dengan optimisme saya. Itulah tekanan yang dihadapi Libra saat ini. Terlepas dari apakah itu terkait dengan uang atau tidak, kamu akan mengalami tekanan ini. Namun jika kamu mampu menahan tekanan ini, maka kamu akan menerima pengakuan yang kamu inginkan. Tekanan ini akan sepadan dan ini merupakan bagian penting dari perjalanan kamu. Inilah yang disebut naik ke puncak atau transformasi. Untuk benar-benar mendapatkannya, kamu harus melewati tekanan ini. Untuk urusan cinta, Libra kemungkinan juga sedang merasakan tekanan emosional. Pertama-tama kamu sangat sibuk sampai rasanya tidak punya energi untuk romantisan, dan itu wajar. Kalaupun kamu menunjukkan cinta, caramu sekarang bukan dengan drama manis atau kejutan romantis. Cintamu sekarang berbentuk tanggung jawab. Kamu tetap menelepon setiap hari, kamu memastikan kewajibanmu dijalankan, kamu memikul beban untuk orang yang kamu sayangi.
Bagi Libra saat ini, arti dari cinta adalah tanggung jawab yang dijalankan. Kalau pasanganmu Libra dan dia melakukan hal-hal seperti itu, artinya dia sangat peduli. Kalau dia mau menanggung tekanan demi hubungan, itu bukti cintanya. Jadi jangan berharap adegan romantis berlebihan pada fase ini. Dia terlalu sibuk, terlalu lelah, bahkan mungkin sedang tidak enak badan. Bukan tidak cinta, tapi benar-benar tidak punya tenaga. Kalau kamu belum punya pasangan, kemungkinan kamu akan merasakan banyak orang hanya bicara kosong. Ada yang bilang mau kenalkan kamu dengan seseorang, ada yang tanya, sudah punya pasangan belum? Tapi kebanyakan hanya omon-omon saja, tidak perlu ditanggapi secara serius. Fase ini memang bukan fase paling ideal untuk benar-benar fokus cari cinta, terutama karena kamu sendiri sedang sibuk dengan tekanan kerja dan hidup. Tapi ada satu kemungkinan menarik, karena kamu akan banyak berurusan dengan orang, negosiasi, kerjasama, pembicaraan serius. Di antara orang-orang ini, mungkin ada beberapa yang menarik perhatianmu. Tipe yang mungkin menarik bagi kamu saat ini adalah tipe yang stabil, dewasa, bisa dipercaya, punya kualitas nyata, atau tipe yang sangat percaya diri, otentik, berani, dan penuh karisma. Tipe seperti ini bisa sangat menarik bagi Libra untuk sekarang ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Libra bersedia mengejar duluan? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada waktu dan tidak ada ruang. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, pertama-tama planet penguasamu yaitu Mars baru saja masuk ke rumah kelima. Dan di sana sudah ada matahari dan Merkurius retrograde. Rumah kelima adalah posisi yang sangat high profile. Artinya, kamu lagi memiliki keinginan untuk tampil, ingin menunjukkan kemampuan, ingin diakui, dan ingin bersinar. Dan dengan masuknya Mars, dorongan ini menjadi lebih tegas dan berani. Karena banyak planet di rumah kelima, kamu pasti akan menjadi sorotan, kamu pasti menonjol, dan kemungkinan besar kamu juga akan dibicarakan. Ini bukan hal negatif, tapi ini konsekuensi dari spotlight atau sorotan. Karena rumah kelima berkaitan dengan kreativitas, panggung dan performa, hiburan, fashion, citra diri, aktivitas publik, maka manifestasinya bisa berupa mengadakan event, konser, live streaming, launching sesuatu yang berhubungan dengan publik, aktivitas tampil di depan orang, undangan ke banyak acara atau gathering, atau datang ke acara yang harus dandan. Intinya, di bulan ini kamu tampil dan menjadi sorotan, atau kamu sedang mempersiapkan diri untuk tampil. Karena rumah kelima sangat aktif, efeknya bukan soal tampil dan spotlight, tapi juga daya tarik romantis meningkat. Banyak orang memperhatikan kamu. Orang mendekat dengan cara memuji dan berkata manis. Aura disukai sangat terasa. Jadi bukan cuma kamu yang ingin tampil, orang lain juga mulai memperhatikan dan mendekat. Apalagi ini terjadi saat Merkurius sedang stagnan dan retrograde. Kemungkinan besar hati Scorpio cukup ramai. Bentuknya bisa seperti melihat kabar mantan di media sosial. Tiba-tiba dapat pesan dari mantan, atau kamu sendiri yang kepikiran dan mulai cari tahu. Lalu teman lama juga datang menghubungi, dan ini semua memicu nostalgia besar. Perlu diketahui bahwa contoh di atas bukan berarti kamu harus balikan dengan mantan. Retrograde lebih ke arah muncul kembali untuk disadari dan dipahami, bukan selalu untuk dimulai ulang. Kalau sudah punya pasangan, energinya bisa berbeda. Karena Merkurius retrograde mengguncang rumah cinta, maka bisa jadi kalian ngobrol tentang masa lalu, membahas ketakutan lama, trauma lama, atau luka emosional yang dulu belum terselesaikan, akhirnya kini dibicarakan. Ini justru menjadi kesempatan untuk menghadapi dan menyembuhkan luka lama. Merkurius retrograde periode ini juga memberi peluang untuk mengatakan hal yang dulu ditahan, membahas topik yang dulu dihindari, membuka luka lama, mencoba berkata jujur meski belum sempurna. Memang mungkin belum langsung mulus, karena Merkurius masih retrograde sampai tanggal 21. Jadi bisa saja pembicaraan belum pas, masih ada salah paham kecil, masih ada kalimat yang kurang tepat. Tapi setelah Merkurius direct, pada tanggal 21, komunikasi akan jauh lebih jernih dan lancar. Selain itu, Merkurius retrograde juga membantu menghapus khayalan-khayalan liar. Kadang dalam bayangan kita, mantan terlihat lebih indah, hubungan yang tak tercapai terasa sangat dramatis, perasaan lama terasa begitu kuat karena dibumbui kenangan. Tapi saat semuanya dibicarakan secara nyata, imajinasi itu hilang. Realitas muncul, dan kalau memang tidak cocok, jadi lebih mudah dilepas. Mulai 6 Maret, Venus masuk ke rumah ke-6, yaitu rumah kerja dan kesehatan. Artinya, kamu mulai sibuk, tapi sibuknya ala Venus. Maksudnya adalah sibuk dengan hal yang kamu suka. Kerja, tapi tetap ada rasa santai. Produktif, tapi tidak rasa menderita. Ini bukan sibuk stres, ini sibuk yang masih ada unsur kenikmatan. Selain itu, karena Venus berhubungan dengan kecantikan, estetika, tubuh, perawatan, medis estetika, maka bisa muncul keinginan melakukan treatment, operasi kecil, perawatan wajah, mata, atau kulit, memperbaiki sesuatu yang mengganggu secara visual. Motivasinya bukan darurat medis, tapi aku ingin versi diriku yang lebih baik.
Selanjutnya setelah tanggal 20 Maret, energi akan makin kencang. Tanggal 20 Maret, matahari masuk ke rumah kerja. Tanggal 21 Maret, Merkurius mulai direct. Awal April, Mars ikut masuk ke rumah ke-6. Artinya adalah kerja makin padat, aktivitas makin intens, urusan teknis dan detail makin banyak. Bisa juga lebih banyak tindakan medis, treatment, atau perbaikan fisik. Sekarang masih bisa kerja sambil sedikit santai, tapi kedepannya bisa sangat sibuk. Lalu tanggal 11 Maret, Jupiter mulai bergerak maju atau direct. Jupiter memberikan dorongan atau hasrat kuat untuk pergi ke luar negeri, traveling, mencari suasana baru, atau mencoba pengalaman baru. Jadi sebelum Juni sampai Juli, keinginan ini akan sangat besar. Tapi masalahnya adalah waktu kamu hampir tidak ada. Kalau kamu pergi, harus mengatur jadwal yang sangat ketat. Dan ini bukan tipe liburan yang santai, tetapi lebih dipaksakan di sela-sela kerja. Lalu, kalau dalam beberapa waktu terakhir kamu mencoba hal lintas bidang, main proyek di luar zona nyaman, iseng coba hal baru, maka sekarang mulai terlihat hasilnya. Dan hasil itu bisa membuka peluang baru, membawa tawaran baru, atau memberikan arah karir tambahan. Dan ini adalah efek Jupiter. Pesannya jelas, kalau ada kesempatan baru datang, jangan ditolak. Lagi pula, bukankah kamu juga yang menginginkan kesempatan itu? Selanjutnya, zodiak Sagittarius. Sagittarius. Pertama-tama, pada tanggal 11 Maret, planet penguasa Sagittarius kembali bergerak maju atau direct. Ini menandakan bahwa situasi yang sebelumnya terasa tertahan, kini mulai aktif kembali. Setelah fase menunggu atau tertunda, ini saatnya bergerak. Kesibukan kemungkinan meningkat setelah pertengahan Maret. Bisa jadi bukan kamu yang merencanakan semuanya, tetapi keadaan yang menuntutmu untuk bergerak. Tanggung jawab datang, tugas bertambah, bahkan kamu bisa ditunjuk sebagai pemimpin atau penanggung jawab sebuah situasi. Peranmu menjadi lebih sentral. Pergerakan ini terjadi di sektor yang berkaitan dengan kepentingan bersama, orang lain, dan tekanan eksternal. Artinya, apapun yang kamu lakukan akan melibatkan opini, kritik, atau pengaruh dari pihak lain. Kamu mungkin merasa dinilai secara berlebihan, dikritik secara emosional, menghadapi sikap manipulatif atau tekanan psikologis, atau ruang gerak terasa dikendalikan oleh orang lain. Ini adalah fase ujian kedewasaan. Kamu dituntut untuk menahan diri, menjaga sikap, dan merespon dengan bijak. Meskipun di dalam hati kamu ingin sekali meledak ataupun mengeluh. Fase ini berlangsung hingga akhir Juni. Bukan berarti harus pasif, tetapi kamu perlu sigap dan adaptif menghadapi situasi satu persatu sesuai dinamika yang datang. Selain itu, ada energi perubahan kuat di sektor hubungan dan kerjasama. Kemungkinan yang muncul adalah hadirnya sosok tak terduga yang mempengaruhi arah hidupmu. Figur kecil yang dampaknya membesar. Figur besar yang tiba-tiba membatasi atau menekan. Atau situasi mengejutkan yang di luar rencana. Namun di balik itu, ada peluang besar. Kamu bisa mendapatkan kerjasama unik yang tidak biasa, awal era baru dalam karir atau kehidupan pribadi, terobosan yang membuka perspektif baru, atau perluasan jaringan dan peluang jangka panjang. Beberapa waktu terakhir, fokus utama Sagittarius ada pada sektor rumah, keluarga, dan urusan internal. Tema yang muncul adalah mengurus kondisi orang tua, tanggung jawab keluarga, pindah rumah, atau renovasi. Banyak hal terasa mengikat dan menyita perhatian. Tanggung jawab ini belum sepenuhnya selesai, dan kemungkinan masih terasa hingga pertengahan April. Situasinya cukup rumit dan menguras pikiran, tetapi memang harus dibereskan satu persatu. Selain itu, Merkurius juga sedang retrograde di rumah keempat dan tidak akan bergerak maju hingga tanggal 21 Maret. Dengan adanya fase ini di rumah keempat, komunikasi atau hubungan dengan orang tua atau keluarga bisa kurang sinkron atau harmonis. Kemungkinan yang terjadi adalah merasa sudah saling mengerti, ternyata belum. Komunikasi ambigu, perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan, atau peranmu penting tetapi posisinya terasa serba tanggung. Secara emosional juga bisa terasa kacau atau sepenuhnya belum jelas. Setelah tanggal 21 Maret, suasana perlahan menjadi terang dan stabil. Selanjutnya mulai tanggal 6 Maret, energi mulai bergerak ke sektor ekspresi diri, panggung, kreativitas, dan visibilitas. Secara bertahap, bulan Maret sampai April, kesempatan tampil semakin banyak. Lebih sering terlihat atau diperhatikan. Undangan acara atau kegiatan sosial meningkat. Performa dan hasil kerjamu menjadi sorotan. Namun sorotan ini datang bersama evaluasi. Kamu mungkin sering mendengar komentar seperti, "Sudah bagus, tapi kalau ini diperbaiki akan lebih baik." Komentar semacam ini bisa terasa kurang menyenangkan. Tapi sebenarnya ini bentuk perhatian dan harapan agar kamu berkembang lebih jauh. Ada nada kritik yang kuat, tetapi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendorong kualitas yang lebih matang dan bertanggung jawab. Jadi saran untuk kamu, jangan mudah merasa kecil hati atau kesal jika menerima kritikan semacam ini. Meskipun terasa tidak menyenangkan, kritikan tersebut sebenarnya disampaikan karena orang tersebut ingin melihat kamu menjadi versi yang lebih baik. Mengenai asmara, ketika kumpulan planet mulai bergerak ke Aries, energinya menjadi semakin berapi-api. Polanya akan seperti ini.
Kamu perlu sedikit inisiatif. Jika kamu bergerak, hubungan akan mendekat. Jika kamu diam, situasi bisa terasa mandek. Bedanya, sekarang banyak energi langit yang ikut mendorong. Jadi kebuntuan perlahan mulai terurai, terutama setelah tanggal 6 Maret. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah orang yang ingin kamu temui akhirnya punya waktu. Seseorang tiba-tiba sering muncul di sekitarmu. Perasaan yang tadinya hanya diam-diam mulai berkembang. Bahkan ada peluang cinta yang lebih terang-terangan. Akan ada kesempatan berkumpul, diajak ke suatu acara, atau dipertemukan lewat teman. Momen seperti ini penting untuk dimanfaatkan. Selanjutnya zodiak Capricorn. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn, Sun atau Ascendant, Saturnus dan Neptunus kamu sudah pindah ke posisi baru. Karena itu, banyak Capricorn kemungkinan besar sedang mengalami perubahan besar dalam karir atau arah hidup. Planet pelindungmu Saturnus terhubung dengan Neptunus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masuk ke rumah keempat. Dan rumah keempat sendiri adalah posisi yang sangat penting. Seolah-olah semesta punya rencana besar untukmu. Ada pepatah, sebelum diberi tanggung jawab besar, seseorang akan diuji terlebih dahulu. Jadi wajar jika banyak Capricorn merasa seperti sedang ditimpa atau diuji mentalnya. Tapi seperti yang pernah dibahas, Saturnus itu tipe planet yang semakin berat dijalani, semakin membentukmu menuju keberhasilan. Bukan sekedar menderita, tapi memikul dan membangun kekuatan. Lalu apa yang harus kamu pikul? Yang harus kamu pikul adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah dan keluarga, urusan properti atau tempat tinggal, hubungan dengan orang tua, atau situasi dalam keluarga besar. Rumah keempat adalah area yang sangat penting. Bahkan hal kecil pun yang bagi orang lain terlihat sepele, bagi Capricorn terasa besar dan berat. Kamu mungkin sekarang menjadi tulang punggung keluarga, harapan keluarga, atau merasa harus berkorban dan bertanggung jawab. Itulah karakter dari planet pelindungmu. Selanjutnya mengenai energi Venus. Venus masuk di rumah keempat sampai akhir Maret. Apakah energi Venus bisa meringankan beban kamu? Jawabannya iya, bisa. Venus masuk membawa efek seperti pengakuan atas pengorbananmu, pengakuan atas nilai dan tanggung jawab yang kamu pikul. Ada tanda-tanda perbaikan dalam hal yang kamu tangani. Ini memberi rasa terhibur dan bangga, bahkan rasa pencapaian. Lalu setelah tanggal 21 Maret, matahari juga masuk ke rumah keempat. Efeknya, situasi terasa lebih stabil, lebih tenang, mulai bergerak ke arah yang kamu inginkan, urusan properti atau rumah menjadi lebih lancar. Selanjutnya mengenai energi Mars. Saat ini Mars berada di rumah ketiga, dan banyak planet juga di sana, jadi energi komunikasi sangat kuat. Energi Mars membuatmu menjadi sangat ingin berbicara, punya banyak hal untuk disampaikan, banyak komunikasi dan interaksi. Tapi ada catatan penting, Merkurius sedang retrograd. Matahari, Merkurius, Mars berada di Pisces. Artinya, ada hal yang tidak sepenuhnya jujur. Ada kekhawatiran yang tidak bisa diceritakan. Capricorn cenderung memberi kabar baik saja dan menyimpan kekhawatiran seorang diri. Kamu punya hasrat ingin bercerita. Hanya saja dalam pikiran kamu, kalau saya cerita pun, kamu tidak akan mengerti. Jadi lebih baik tidak usah cerita. Capricorn memang dikenal keras kepala dan kuat secara mental. Jadi dia akan mengatakan apa yang ingin dia katakan saja. Tapi kondisi sebenarnya tetap tergantung. Apakah masalah internalnya sudah benar-benar selesai atau belum? Karena selama masih ada tekanan, tanggung jawab, kewajiban belum beres, maka sebenarnya Capricorn belum sebebas yang terlihat. Di fase ini ada dorongan energi untuk melakukan perjalanan, dinas keluar kota, atau kesempatan traveling. Tapi kondisinya bisa seperti ini. Bisa pergi, tapi kepikiran urusan rumah. Bisa senang-senang, tapi harus cepat pulang. Bisa liburan, tapi hati tetap tidak bisa sepenuhnya lepas. Atau bisa juga jadwal bisa tiba-tiba tertunda. Masalah tiket, pesawat, atau kereta. Hotel bermasalah. Booking tidak tercatat. Bertemu staf yang kurang jelas. Kapan situasi bisa lebih lancar? Setelah tanggal 21 Maret, energi akan lebih stabil. Lalu akhir-akhir ini, Capricorn juga mengalami event-event seperti kumpul bareng dengan teman-teman, reuni dengan teman lama atau teman sekolah, mengunjungi tempat-tempat lama, tanpa sadar mengemudi ke tempat yang dulu sering dikunjungi, atau datang ke restoran favorit lama kamu, dan sebagainya. Singkatnya, energi saat ini adalah energi nostalgia. Selanjutnya kita kembali ke soal urusan keluarga, perjalanan, serta hubungan dengan saudara dan teman. Karena ada pengaruh Mars, seperti yang tadi disebutkan, kalau memang sudah waktunya meledak, ya bisa meledak. Kalau memang harus bertengkar, mungkin akan bertengkar. Namun sisi baiknya, semakin dibicarakan, semakin banyak kebenaran yang terungkap, hal-hal yang sebelumnya samar, ambigu, atau sengaja tidak dibahas antara kamu dengan teman-teman atau saudara kamu, perlahan akan menjadi lebih jelas. Setelah tanggal 21 Maret, semuanya akan terasa lebih terang dan lebih jelas. Sehingga saat ini lebih mudah untuk membicarakan dan menyelesaikannya. Kenapa Capricorn merasa tidak nyaman dan bebannya berat? Selain karena Saturnus, planet pelindungmu berada di posisi yang sangat penting dan sensitif bagimu, ada dua alasan besar. Kamu sedang membuka babak baru dalam hidupmu, seperti membangun dunia baru untuk dirimu sendiri. Jupiter akan bergerak maju atau direct di rumah ketujuh. Rumah ketujuh adalah rumah orang lain.
Artinya, orang lain punya opini tentangmu. Lawan atau kompetitor bisa muncul. Pihak luar memberi tekanan atau pengaruh. Rumah ini juga rumah musuh atau pihak yang berseberangan. Dan ketika Jupiter aktif, ada kecenderungan semuanya diperbesar. Jadi pelajaran Capricorn kali ini adalah tentang menghadapi orang lain, menghadapi lawan, atau menghadapi situasi yang terasa tidak bersahabat. Dan kadang lawan itu bukan orang, tapi kondisi. Misalnya, industri kamu sedang lesu, ekonomi sedang mandat, lingkungan tidak mendukung. Jadi bukan karena kamu tidak berusaha, tapi memang musimnya sedang tidak mendukung. Kemudian Jupiter akan kembali bergerak maju atau direct pada tanggal 11 Maret. Jadi mulai tanggal 11 Maret sampai Juni, pengaruh orang lain terhadap kamu diperbesar. Pengaruh lingkungan sosial terhadapmu diperbesar. Dampak situasi eksternal makin terasa. Kalau kamu merasa lingkungan tidak ramah, situasi tidak menguntungkan, maka lebih baik tunggu sampai setelah Juli untuk mengambil keputusan besar atau konfrontasi. Sebelum Juni, jangan terlalu keras melawan arus, karena Jupiter itu besar. Kalau dia menekan, tekanannya bisa kuat sekali, bahkan terasa tak terbendung. Jadi jangan terlalu keras kepala. Lebih baik rendah hati sedikit, terima situasi, terima emosi yang muncul, terima hal-hal yang terasa tidak rasional. Yang perlu dilakukan sekarang adalah hadapi dan kelola, bukan menantang atau melawan. Apakah ada sisi baiknya? Tentu ada. Ketika Jupiter aktif di rumah ketujuh, bukan hanya tekanan dari orang lain yang diperbesar, tetapi juga keuntungan dari orang lain ikut diperbesar. Misalnya, muncul penolong atau mentor berpengaruh, dan ini bukan orang biasa, bisa sosok yang cukup besar atau berpengaruh. Lalu, kalau ada tokoh besar seperti ini muncul, tentu kamu perlu mempertimbangkan pendapat mereka. Ada keberuntungan kerjasama, dan kolaborasi bisa menaikkan nilai serta reputasimu. Akan ada orang-orang yang mencium aroma potensimu, lalu datang ingin bekerja sama. Dari bulan April, Mei, Juni, hingga Juli, kamu akan merasakan pengakuan, validasi, atau kesempatan kolaborasi. Itu semua adalah efek positif dari Jupiter yang bergerak maju. Bagi Capricorn yang ingin menikah, ingin hubungan lebih pasti, ingin membangun keluarga, ini juga waktu yang mendukung untuk membentuk rumah tangga atau memperjelas hubungan. Jupiter yang aktif memang bisa menggerakkan energi pembentukan pasangan dan keluarga. Di sisi lain, cenderung tidak mengikuti pola normal atau sulit ditebak. Contohnya, kamu suka seseorang tapi dia terlihat dingin dan sulit didekati. Kamu tidak tahu sebenarnya dia berpikir apa. Dia bilang suka, tapi sikapnya seperti tidak suka. Capricorn cukup berpotensi mengalami situasi membingungkan seperti ini. Intinya, sekarang ini situasi lebih kuat daripada keinginan pribadi. Kalau bertemu orang yang unik atau sulit ditebak, mungkin memang harus diterima saja. Selanjutnya, zodiak Aquarius. Aquarius. Untuk teman-teman Aquariusan atau Ascendant, planet penguasamu Uranus akan bergerak dari rumah keempat ke rumah kelima. Energi pergerakan Uranus ini sudah bisa kita rasakan saat ini. Kamu punya dua planet penguasa, yaitu Saturnus dan Uranus. Tapi hanya dari Uranus saja kita sudah tahu bahwa banyak Aquarius akan mulai bergerak. Kamu sekarang seharusnya sudah merasakan dorongan untuk bergerak itu. Perasaan bergerak ini rasanya seperti kamu tidak ingin terkenal pun tidak bisa. Tidak ingin menonjol pun tidak bisa. Tidak ingin diperhatikan pun akan tetap ada orang yang memperhatikan. Bahkan cara kalian terlihat saja bisa terasa aneh atau tidak biasa. Biasanya orang mendapat perhatian karena tampil di atas panggung atau mendapat momen bersinar. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Uranus, semuanya jadi tidak mengikuti pola umum, tidak sesuai kelaziman. Misalnya, kamu menjadi pusat perhatian karena tidak sengaja terpleset, atau ketika kamu mengajak hewan peliharaanmu jalan, hewan peliharaanmu berulah, merusak sesuatu sehingga kamu menjadi pusat perhatian. Hal-hal yang tidak lazim seperti ini adalah salah satu contoh dari energi Uranus. Sekarang kita bahas mengenai asmara. Uranus pasti membawa pasangan yang tak terduga. Misalnya, perbedaan usia yang cukup jauh, bisa jauh lebih tua atau jauh lebih muda. Kamu jangan langsung menolak dulu. Kalau orang itu muncul dalam hidupmu, pasti karena kamu sendiri bisa menerima dan menyukainya. Hanya saja orang lain mungkin merasa kaget atau menganggap kalian tidak cocok. Energi Uranus memang seperti itu, tidak nyambung di mata orang lain. Misalnya, kamu seorang perempuan penulis novel genre romantis, tapi ternyata kamu tertarik dengan seorang insinyur yang benar-benar bertolak belakang dengan citra kamu. Atau perbedaan lainnya seperti berbeda bidang, berbeda usia, berbeda latar belakang yang membuat orang lain terkejut dan sulit dibayangkan bahkan oleh dirimu sendiri. Itu adalah ciri-ciri energi Uranus. Seperti yang saya katakan, pasti itu sesuatu yang bisa kamu terima dan memang perlu kamu jalani. Itu baru satu planet saja. Planet penguasa lainnya adalah Saturnus, yang sekarang berada di rumah ketiga kamu. Venus akan juga masuk ke sana pada tanggal 6 Maret nanti. Jadi akan ada banyak planet yang menyentuh Saturnus, planet penguasamu yang lain. Banyak Aquarius juga punya sisi Saturnus yang kuat, lebih konservatif dari yang orang kira, lebih bertanggung jawab, lebih berhati-hati. Walaupun begitu, takdir sedang mendorongmu untuk
mengalami sedikit perubahan. Belakangan ini Aquarius mungkin merasa banyak orang mendorong ini itu kepadamu, terutama bagi Aquarius yang cenderung konservatif dan sudah berhati-hati selama bertahun-tahun. Kamu pasti mulai merasakan tekanan dari teman-teman kamu. Tapi ingat, itu karena mereka peduli kepadamu. Mereka benar-benar peduli dan bahkan bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Misalnya, teman yang mendorongmu untuk investasi mungkin benar-benar ahli di bidang itu. Bahkan berani memberi jaminan atau bersedia membimbingmu. Bahkan mungkin mau ikut berinvestasi bersamamu. Jadi banyak Aquarius punya penolong kecil di sekitar mereka, seperti teman, saudara, atau rekan dekat. Secara pribadi, saya merasa kamu perlu sedikit melonggarkan sikap terlalu konservatifmu. Kalau bisa, biarkan sedikit perubahan masuk. Kalau tidak, kamu bisa jadi terlalu berhati-hati. Selain itu, Aquarius juga berpotensi punya kesempatan untuk berpergian, dinas keluar kota, atau luar negeri. Kamu sendiri juga akan mengajak teman-teman yang kamu hargai untuk makan atau jalan-jalan. Undangan dan agenda sosial belakangan ini cukup banyak dan akan semakin banyak lagi pada pertengahan Maret sampai bulan April. Ada acara yang ingin kamu hadiri secara sukarela, ada juga yang kamu hadiri karena diminta. Selain itu, fokus hidupmu sekarang juga ada di rumah kedua, rumah keuangan dan nilai diri. Jadi, apakah kamu sudah mulai banyak mengeluarkan uang? Sebelumnya mungkin kamu sudah menyusun rencana keuangan dan investasi, dan memang sebulan ini tema besar hidupmu adalah uang. Akhir-akhir ini, kamu mungkin cukup memperhatikan perkembangan saham atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memang ingin kamu beli. Saya menyebut soal pengeluaran karena Mars sudah masuk ke rumah kedua kamu, tanggal 2 Maret kemarin. Ketika Mars masuk ke rumah kedua, biasanya ada dorongan kuat untuk bertindak, termasuk dalam hal membelanjakan uang. Mars akan berada di rumah kedua sampai tanggal 10 April, dan efeknya bisa membuat seolah-olah kantongmu berlubang. Pertama, ada pengeluaran yang memang tidak bisa dihindari. Pengeluaran ini tujuannya jelas dan perlu dilakukan. Kedua, bisa juga berupa pengeluaran yang tidak disengaja, seperti kena tilang dan sebagainya. Dan tentu saja bisa juga dalam bentuk konsumsi impulsif. Belakangan ini, kamu mungkin mudah sekali tergoda saat melihat barang yang kamu suka, termasuk juga impulsif dalam hal keuangan atau investasi. Sebelumnya saya sempat bilang jangan terlalu konservatif, tapi ini bukan berarti kamu boleh sembarangan. Kamu tetap bisa mengikuti arahan orang-orang yang memang ahli dan punya rekam jejak bagus di sekitarmu. Namun untuk keputusan yang muncul hanya karena dorongan sesaat atau intuisi mendadak, itu yang perlu dihindari. Memang ada kecenderungan bagi kamu sulit menahan dorongan spontan ini. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Potensi pengeluaran berlebih ini berlangsung sampai 10 April. Zodiak selanjutnya adalah Pisces. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun atau Ascendant, pertama-tama planet pelindungmu Jupiter akan kembali bergerak maju atau direct pada tanggal 11 Maret. Saat ini matahari, Merkurius, Mars berada di wilayah Pisces, yang artinya kamu sedang naik panggung dan menjadi pusat energi. Pada fase ini, Pisces jadi lebih populer. Namun berbeda dengan zodiak api seperti Sagittarius atau Leo, yang bersinar terang dan gamblang. Pisces tetap punya ciri khasnya sendiri, yaitu lebih misterius, tidak suka terlalu blak-blakan, ingin rendah hati tapi tetap disorot, ada aura lembut dan ambigu. Bedanya dengan zodiak api adalah zodiak api lebih terang-terangan dan eksplisit, sedangkan Pisces lebih magnetis, mendalam, dan emosional. Selain itu, kamu juga memasuki musim ulang tahunmu. Otomatis kamu lebih mendapatkan perhatian. Di saat yang bersamaan, Merkurius sedang retrograde di zodiakmu. Artinya masa lalumu akan diulik oleh orang lain. Misalnya, orang bisa membicarakan janji masa lalumu, ucapan masa lalu, keputusan masa lalu. Ini bukan hukuman, tapi refleksi diri. Merkurius retrograde di zodiak air artinya proses pembersihan dan penyucian emosional. Tahun ini Merkurius 3 kali retrograde di zodiak air. Artinya semua zodiak air akan mengalami momen refleksi. Dan gelombang pertama adalah zodiak kamu sendiri, yaitu Pisces. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa tema besar tahun ini adalah pengungkapan dan penyembuhan. Banyak rahasia pribadi maupun kolektif akan terungkap, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, bahkan sejarah maupun negara. Tujuannya bukan drama, tapi penyembuhan dan penataan ulang untuk masa depan. Semakin mendekati akhir tahun, energi semakin terang. Orang makin berani bicara terbuka. Saat ini Merkurius di Pisces membuat banyak orang ingin lebih mengetahui tentang dirimu. Kamu akan diperhatikan, dibahas, dicari tahu. Namun di dalam dirimu sendiri, kamu masih dalam proses menata pikiran, merapikan perasaan, dan mencari cara menyampaikan isi hati yang kompleks. Walaupun matahari dan Mars seperti mendorongmu terus tampil di panggung, sebenarnya ada batinmu yang masih terlalu kompleks untuk dijelaskan dan diutarakan. Mulai tanggal 21 Maret, Merkurius kembali bergerak maju atau direct. Setelah tanggal ini, kamu lebih jelas dalam berbicara, lebih percaya diri dalam menyampaikan opini, dan lebih merasa memegang kendali. Periode emas komunikasi ini berlangsung dari tanggal 21 Maret sampai 15 April, kurang lebih 3 minggu. Ini adalah waktu terbaik untuk
klarifikasi, bicara jujur, meluruskan kesalahpahaman, dan menyampaikan ide penting. Selanjutnya, mengenai energi Mars, Mars berada di zodiak Pisces dan bertahan sampai tanggal 10 April. Efeknya adalah kamu menjadi lebih aktif, lebih sibuk, lebih tersorot. Energi Mars memaksa kamu untuk bergerak, tidak peduli kamu siap atau tidak. Yang menarik adalah kesibukan ini bukanlah kesibukan yang hanya menciptakan kelelahan. Kesibukan yang dapat menghampirimu adalah momentum untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan diri. Jadi ini bukan kesibukan yang sia-sia. Ini adalah panggung. Namun energi Mars memberikan tantangan tersendiri untuk kamu. Mars energinya cepat dan mendesak. Sedangkan Pisces secara alami lebih lembut dan lebih lambat. Jadi bisa muncul konflik, harus fokus, harus efisien, harus sigap, tapi merasa sedikit linglung. Energi ini terasa seperti awalnya kamu berkata, aku tidak boleh ceroboh, aku tidak boleh ceroboh. Tapi di akhir kamu akan berbicara, loh kok aku masih agak ceroboh ya? Dan itu normal untuk Pisces dalam fase ini. Selanjutnya mengenai energi Jupiter. Tanggal 11 Maret, Jupiter akan kembali bergerak maju atau direct. Posisi ini membuatmu lebih terlihat, lebih sorot, lebih diangkat ke permukaan. Walau kamu masih merasa gugup atau belum sepenuhnya siap, energi ini seperti mengangkatmu ke atas panggung. Awalnya mungkin kamu merasa tegang, tidak yakin, merasa belum cukup baik. Tapi semakin kamu menjalani peran ini, kepercayaan diri akan tumbuh lewat pengalaman dan respon orang lain. Feedback yang datang cenderung pujian, dukungan, pengakuan sisi baikmu. Karena Jupiter memperbesar apapun yang disentuhnya, jadi jika kamu tulus, berusaha, berkarya dengan baik, maka reputasi dan nama baikmu akan diperbesar. Tapi jika kamu melakukan hal yang merugikan orang banyak, penyalahgunaan posisi, memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, itu juga bisa terungkap dan dibesarkan. Jupiter bukan cuma planet keberuntungan, ia juga planet keadilan dan moral publik. Lalu kumpulan planet di rumah kedua setelah tanggal 20 nanti akan memberikan momentum kenaikan finansial. Jika kamu berhasil memanfaatkan peluang sekarang, efeknya kemampuanmu diakui, nilai profesionalmu naik, atau potensi kenaikan gaji. Pesannya jelas, kalau permintaan naik dan kualitasmu terbukti, kamu boleh menaikkan harga. Ini bukan keserakaan, ini adalah penyesuaian nilai sesuai kapasitas dan permintaan pasar. Pada dasarnya, keberuntungan finansial kamu untuk beberapa bulan ke depan berasal dari performa kamu. Jika kamu berani tampil, kamu bekerja keras, kamu membuktikan kualitas, dan orang menilai baik hasil kerja kerasmu, maka reputasimu akan meningkat dan orang lain akan rela dan berani membayarmu lebih.